Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Rahmadifa dengan NIM 230304124 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban menuntut ilmu, karya monumental, dan penerapan IPTEK dalam pandangan Islam guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Islam. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang, karena dengan ilmu pengetahuan, maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah benar, dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia, sehingga mereka tidak kehilangan arah. Manusia dapat membedakan antara benar dan salah melalui ilmu pengetahuan, sehingga bisa memahami kewajibannya sebagai manusia yang bertakwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Maka Allah SWT akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat nanti. Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan menuntut ilmu yang dikutip dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dimudahkan jalan ke surga, yang kedua ditinggikan derajatnya, yang ketiga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, keempat orang yang paling mulia di sisi Allah, yang kelima dimintakan ampun seisi bumi dan langit, yang keenam bahagia dunia dan akhirat, yang kedua yaitu karya monumental dalam Islam, adalah karya yang luar biasa, berpengaruh luas, dan bertahan lama. Dalam konteks Islam, karya ini bisa berupa kitab, tulisan, seni, arsitektur, atau penemuan ilmiah yang sangat berarti bagi umat muslim dan bahkan dunia. Contoh tokoh yang berpengaruh yaitu Ibnu Haytham yang dikenal sebagai Bapak Optik. Menurut Ibnu Haytham, penglihatan terjadi ketika cahaya dari suatu objek masuk ke mata. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan dan eksperimen yang ia lakukan sendiri, menjadikannya sebagai pelopor metode ilmiah dalam sejarah ilmu pengetahuan. Nilai penting yang bisa diambil adalah semangat menuntut ilmu, kemandirian dan daya juang, berpikir kritis dan bijaksana. Yang ketiga yaitu etika pengembangan dan penerapan IPTEK dalam pandangan Islam. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai ethics. Etika atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Perkembangan secara ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut, diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Untuk menjadi manusia secara utuh, maka tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi, dan kehidupan. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam IPTEK yaitu akidah Islam, harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi IPTEK. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Adapun paradigma yang lain, yang pertama yaitu paradigma ilmu yang tidak bebas nilai. Dalam pandangan Islam, alam semesta sebagai objek ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan mengandung nilai dan maksud yang luhur. Proses pencarian ilmu tidak hanya berputar di sekitar rasio dan empiri, tetapi juga melibatkan intuisi batin yang suci. Ilmu pengetahuan adalah produk akal pikiran manusia sebagai hasil pemahaman atas fenomena di sekitarnya. Sebagai produk pikiran, maka corak ilmu yang dihasilkan akan diwarnai oleh corak pikiran yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang diteliti. Selanjutnya, paradigma ilmu yang bebas nilai. Dalam pandangan Barat bahwa IPTEK itu bebas nilai. IPTEK tidak ada hubungannya dengan agama. Contoh dalam kejadian alam, para ilmuwan Barat memulai penelitiannya dengan hal yang kosong. Sementara, kalau ilmu yang didasari dengan nilai keislaman berangkat dari alam itu merupakan ciptaan Tuhan. IPTEK yang dihasilkan ilmuwan Barat itu bebas nilai, artinya kemanfaatannya tergantung kepada manusia yang memakainya. Sementara kalau ilmu yang didasari dengan nilai keislaman, maka IPTEK tersebut tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat yang menggunakannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.